Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Masih semangat? Nah, hari ini kita belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa disiapkan alat tulisnya. Muatan pelajaran pada pembelajaran kedua hari ini adalah PKN dan SBDB. Berikut ini tujuan pembelajarannya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Ini adalah gambar bawang merah. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan berambang. Bawang merah hidup di Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat mainan dari jahe, membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Pahamilah kelima sila berikut ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kalian? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. Dan 4. Perdamaian. Penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berikut ini ada gambar agama-agama yang diakui di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menyiram tanaman termasuk penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena menyiram tanaman merupakan bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah atau nikmat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah
Memberi makan hewan ternak dan merawat hewan ternak di rumah juga merupakan penerapan sila pertama Pancasila? Betul, karena memberi makan dan merawat dengan baik juga merupakan wujud rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yang berupa hewan peliharaan. Sekarang kita ke penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Bermain bersama dengan teman yang berbeda suku, agama, dan ras merupakan penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab karena kita tidak membeda-bedakan teman dari suku ataupun agama apapun. Selain itu, menolong teman yang sedang jatuh atau menolong orang yang sedang kesusahan yang perlu mendapatkan pertolongan juga termasuk penerapan sila pertama dalam kehidupan, sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu, seperti memberi bantuan sembako. Nah, seperti yang ada di gambar, itu juga merupakan penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang kalian amati gambar-gambar berikut ini. Ada gambar dua pemuka agama yang berbeda tetapi tetap rukun. Gambar yang kedua, pemuka agama Buddha memberi sumbangan kepada orang Islam. Setelah itu, gambar yang ketiga, agama-agama di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Yang ketiga, teman yang menjenguk temannya yang sedang sakit, kemudian belajar bersama dengan temannya. Kemudian gambar keenam, menolong temannya yang jatuh terpereset kulit pisang. Kemudian menerima pendapat. Kemudian berpamitan dengan orang tua sebelum pergi ke sekolah atau pergi kemanapun. Nah, silahkan kalian amati 8 gambar tersebut. Setelah itu, tugasnya, tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Di sini ada tabel perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 dan perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Nah, contohnya, perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 adalah angka 1 atau gambar nomor 1. Dan perilaku yang sesuai dengan sila kedua adalah ditunjukkan oleh gambar nomor 5. Nah, patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Ayo kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Berikut ini adalah cara membuat adonan plastisin sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana juga, tentunya aman tanpa bahan kimia. Nah, yang disiapkan bahan-bahannya adalah 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, serta pewarna makanan. Cara membuatnya, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat dan tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Bisa kalian lihat contohnya seperti gambar di bawah ini. Nah, warnanya bebas, kalian mau warna apa? Boleh warna merah, boleh warna kuning, boleh warna hijau. Tentunya jika kalian bisa membuat di rumah ini aman, karena tidak mengandung bahan-bahan pewarna yang berbahaya. Nah, tugasnya anak-anak, silahkan kalian praktekkan membuat plastisin dari tepung terigu. Buatlah video cara pembuatannya. Nanti video cara pembuatannya akan di-share Bu Luluk di grup kelas. Ya. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat belajar. Belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.